Wave menderu dengan kagum dengan kehebatan Spencer. Saat itu, pengawas gendut tiba. Wave, ada gerbong sampah yang menghalangi rel. Kau harus mengambil semuanya. Jalur harus kosong sebelum wali kota kembali nanti malam. Kereta api hebat tidak mengumpulkan gerbong sampah, Wave. Untuk jadi kereta yang hebat, kau harus kuat, cepat, dan bising. Dan kau tidak akan bisa seperti itu. Dan Spencer pergi dengan murung. Kata-kata Spencer menggelegar di ketel uap Wave. Aku hanyalah Wave yang payah. Tapi aku ingin bisa jadi hebat. Wave tiba di persimpangan. Dia melihat gerbong sampah menunggu diambil di jalur kiri. Di jalur kanan, dia melihat Emily menarik gerbong arang. Semua ide meletup di pistonnya. Kereta api yang kuat adalah kereta yang hebat. Jika aku bisa menarik salah satu gerbong berat Emily, aku bisa jadi kereta yang hebat. Maka Wave tidak ambil jalur kiri ke gerbong sampah. Dia malah mendekati Emily. Halo Emily, bisakah ku bantu dengan gerbong arangmu? Gerbongnya berat sekali, Wave. Dan aku harus membawanya ke gudang arang. Jangan khawatir, aku kereta yang kuat. Emily merasa heran. Terima kasih, Wave. Maka Wave disambungkan ke beberapa gerbong arang Emily. Wave lalu pergi dengan senang. Sampai jumpa, Emily. Ini McCall sedang menungguku membawa Katie dan dombanya. Aku tidak boleh mengecewakannya. Tidak apa-apa jika kami kotor. Kami harus ada di sana. Katie menggonggong. Dia melihat dombanya berlari ke peternakan. Lari dan putari dombamu, Katie. Aku akan lewat peternakan berlumpur untuk menjemputmu di dekat peternakan. Maka masinis James melepas Katie. Dan James melaju secepat angin melintasi jalur berlumpur dan basah. Tak lama, James tak lagi menjadi James kereta api merah mengkilap. Dia James kereta yang kotor penuh lumpur. Tapi James tidak keberatan. James tiba di tempat petani McCall. Katie dan dombanya sudah menunggu. Mereka penuh lumpur. Tapi James tidak keberatan. Semua naik menuju tempat pameran. Sekarang, aku akan melaju secepat angin, melewati jalur tercepat, datar, dan basah. Akhirnya, James tiba di tempat pameran. Dia kotor oleh lumpur dari ujung ke ujung. James, apa yang terjadi padamu? Astaga, bagus sekali. Kereta api yang bekerja keras bersama domba dan anjing gembalanya langsung dari ladang. Ini adalah foto yang kubutuhkan untuk halaman depan. James berbinar dari ujung ke ujung. Maka James yang penuh lumpur difoto bersama Katie anjing gembala yang penuh lumpur, petani McCall, pengawas gendut, dan banyak domba yang kotor oleh lumpur. James belum pernah merasa sebahagia ini menjadi kereta api paling kotor di seluruh Sodor. Mavis terkejut. Ia membentur dan menabrak gerbong. Rel berguncang. Dan dengan kepakan dan teriakan, gagaknya terbang menjauh. Thomas, apa yang kau lakukan? Halo Mavis, aku sedang mengusir gagak untuk petani McCall. Aku harus pergi. Sampai jumpa Mavis. Sampai jumpa, Thomas. Thomas melaju di sepanjang rel. Gagaknya tidak terlihat. Aku pasti berhasil mengusir mereka. Petani McCall pasti akan berterima kasih atas kerjaku. Aku harus memberitahunya. Dan Thomas pergi dengan riang. Thomas melihat petani McCall. Dia melambai pada Thomas agar berhenti. Halo petani McCall, aku sudah mengusir semua gagak jauh dari ladangmu. Thomas senang. Tapi petani McCall tidak senang.
Kau tidak mengusir mereka sejauh yang kau kira, Thomas. Lihat ladangku. Thomas tidak percaya apa yang dilihatnya. Ladang petani McCall dipenuhi gagak. Tungku api memercik. Aku sibuk mengejar gagak keliling pulau, sementara gagak itu kembali lagi. Dan mereka memakan benihku. Thomas merasa tidak enak. Maafkan aku, petani McCall. Aku seharusnya menunggu ladangmu. Apa yang harus kulakukan? Boneka ladangku baru selesai diperbaiki besok. Aku mohon, petani McCall, aku bisa mengawasi ladangmu malam ini. Aku akan bunyikan peluit dan aku berjanji aku tidak akan pergi kemana-mana. Baiklah, Thomas. Sedang musim dingin. Salju tebal menutup dataran. Suatu pagi, Thomas dan Charlie sedang menarik gerbong. Satu pukulan, satu lemparan, dan tidak pernah ada benturan. Itu yang dibilang Bas, Das, dan Ferdinand. Itu lucu, Thomas. Satu pukulan, satu lemparan, dan selalu ada benturan. Thomas dan Charlie tertawa dan terkekeh. Gerbongnya bergetar dan bergoyang. Salju itu menyenangkan, Thomas. Aku suka salju. Aku suka salju, tapi aku tidak suka memakai pengeruk salju. Pengawas gendut berkata, aku harus segera memasangnya. Aku akan ceritakan lelucon, Thomas. Itu akan membuatmu lebih riang. Thomas suka lelucon Charlie. Ya, silakan Charlie. Apa sarapan boneka salju? Aku tidak tahu. Serpihan salju. Itu lucu. Dan Thomas pergi sambil terkekeh. Henry sedang melaju menuruni bukit Gordon. Dia mengepulkan asap perlahan. Henry sedang tidak senang. Halo, Henry. Ada apa? Henry menarik nafas. Salju ini. Aku tidak suka salju. Aku terpeleset. Aku tergelincir. Aku terseret. Salju membuat rodaku bergoyang. Salju menyenangkan, Henry. Tapi menurutku tidak. Aku harus membawa gerbong arang ke Brandam. Kalau aku menarik gerbong yang panjang dan berat, aku bisa tergelincir dari rel. Jadi, aku membawa sedikit demi sedikit. Itu akan makan waktu seharian. Charlie tersenyum. Oh, aku akan ceritakan lelucon, Henry. Thomas tiba ke tambang arang. Rosie ada di sana. Lalu dia mendengar kereta besar mengepul di atas rel. Itu Gordon datang. Aku akan membuatnya tertawa. Dengan tarikan dan hembusan, Thomas meniup peluitnya sekeras mungkin. Rosie terkejut. Gerbong kencang dan saling membentur. Jelaga berterbangan. Itu kejutan yang lucu, Thomas. Kau membuatku tertawa. Tapi Gordon tidak tertawa. Tiupan peluit kereta kecil tidak akan mengganggu kereta besar seperti aku. Lalu Gordon segera pergi. Aku harus menemukan cara lain untuk membuat Gordon tertawa. Dengan begitu dia akan menganggap hari kejutan sodor itu menyenangkan. Thomas pergi ke pelangsiran. Wave ada di sana. Wave sedang sibuk menarik gerbong sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan. Lalu sebuah ide masuk ke cerobong Thomas. Halo, Wave. Aku akan mengejutkan Gordon untuk membuatnya tertawa. Jangan beritahu padanya aku di mana ya. Terus sekali. Aku tidak akan beritahu. Thomas menunggu. Tungku apinya memercik karena tak sabar. Aku pasti bisa membuat Gordon tertawa. Lalu Gordon datang. Thomas segera keluar. Boom! Gordon tidak tertawa, tapi Wave terkejut. Dia membentur dan menabrak. Sampah berhamburan. Itu kejutan menyenangkan, Thomas. Kau membuatku tertawa. Menurutku, trikmu itu konyol. Dan sekarang kalian terlihat konyol tertutup sampah. Dan Gordon segera pergi. Emily tiba di persimpangan. Beberapa anak sedang membuat boneka salju.
Mereka sedang bergembira. Lalu datanglah Thomas. Dia sedang membawa kue pesta. Halo Emily, kau terlihat senang. Halo Thomas. Pengawas gendut menyuruhku mencari topinya yang hilang. Jika aku temukan, dia mungkin akan jadikan aku kereta pesta. Itu akan lebih membantu daripada membawa kue pesta. Menurutmu kau akan menemukannya? Tentu saja. Aku Emily. Aku ini ahli menemukan barang. Maka kau mungkin akan menjadi kereta istimewa pesta musim dingin. Ya, mungkin saja. Emily mendengar peluit Henry dari kejauhan. Aku harus memberitahu Henry akan kabar baikku ini. Sampai nanti, Thomas. Maka Emily kembali menyusuri rel ke tempat Henry yang sedang menunggu sinyal. Halo Emily, aku akan mengantar Ben ke pesta. Kalau aku cepat, mungkin aku bisa terpilih menarik gerbong kado. Maaf, Henry. Tapi mungkin tugas itu akan untukku. Oh, kau pasti sangat membantu. Memang, maksudku nantinya pengawas gendut kehilangan topinya. Dan aku akan menemukannya. Menurutmu kau bisa temukan? Matahari mulai terbenam. Ya, tentu saja. Aku Emily. Aku pasti akan menemukannya. Maka kau pasti akan menarik gerbong kado. Sampai jumpa di pesta, Emily. Emily bergegas melaju. Dia senang. Dia yakin akan dijadikan kereta istimewa pesta musim dingin. Aku akan menjadi bintangnya pesta. Tak lama bantuan dan pencarian sodor, Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat, Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn, sang pemadam kebakaran, langsung siaga, siap untuk menolong. Kau harus cepat, lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir, Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja, Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Birch. Birch mogok. Flynn melambatkan lajunya. Halo, Flynn. Aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Birch, tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Birch dan supirnya melihatnya bergetar. Flynn tidak mau mereka menjulukinya kereta merah goyang. Maafkan aku, Butch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melanjutkan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu, Flynn melihat Bertie si bis. Mesin Bertie panas. Para penumpang Bertie hanya bisa menunggu. Halo, Bertie. Ada apa? Harold, Kapten, dan Birch terkejut melihat Thomas menarik gerbong ekspres. Tidakkah itu terlalu berat untukmu, Thomas? Thomas melaju dengan riang. Berat? Tidak, ini mudah untukku. Saat itu, Gordon keluar dari terowongan Pulau Misty membawa kayu. Halo, Gordon. Kereta ekspres mau lewat. Gordon mengerang. Thomas menghela. Dan perlahan, dengan putaran roda, kereta ekspres pun menjauh. Kereta ekspres melaju perlahan sepanjang rel. Gerbongnya berat, terlalu berat untuk Thomas. Thomas merasa cemas. Lalu sebuah ide muncul dari pistonnya. Aku akan turunkan sebagian penumpang untuk menikmati pemandangan indah Sodor. Maka gerbongnya tidak akan terlalu berat. Thomas tidak ingin Gordon tahu gerbong ekspres terlalu berat untuknya. Aku akan cari tempat yang sepi.
Thomas senang dengan rencananya. Thomas meninggalkan sebagian tamu-tamu penting di quarry. Gordon tidak akan lewat sini. Aku yakin itu. Para tamu penting merasa kebingungan. Tembok quarry bukan pemandangan indah sodor. Tapi Thomas senang. Dia memompa pistonnya dan perlahan menjauh. Dowager Hat sedang menikmati kue di gerbong makan. Ia tidak tahu sebagian tamu sudah tidak ada. Dia tidak tahu Thomas masih bekerja keras. Aku Thomas. Aku bisa menarik gerbong ekspres. Lalu Thomas mendengar duet Gordon. Halo Gordon, ekspres. Pengangkutan kayu, Thomas membawa Dan ke Wizzy tua. Wizzy tua masih belum bergetar. Wizzy tua masih belum bergerak. Dan tak ada kayu yang terbang. Para lokomotif kayu masih cemas. Dan juga merasa cemas. Aku tidak bisa memperbaikinya sendiri. Tentu saja kau bisa. Teknisi Dan memukul dan memutar. Wizzy tua menggerutu. Wizzy tua menderu. Lebih banyak asap keluar. Lebih banyak kunci Inggris terlontar. Dan kini bahkan ada suara aneh. Lalu Wizzy tua berhenti. Dan terkejut. Demi Diesel, aku pergi. Dan Dan pergi secepat angin. Para lokomotif kayu bingung. Thomas mendekat. Jangan khawatir, aku akan mencoba perbaiki Wizzy tua lagi. Maka masinis Thomas memukul dan memutar. Wizzy tua malah jadi lebih parah. Tiba-tiba dia melompat dan bergetar. Dia berguncang dan bergoyang. Asap mengepul dan membumbung. Dan potongan logam, balon kayu, serta percikan oli terbangan. Itu seharusnya tidak terjadi. Benar. Oh. Para lokomotif kayu mendecit dan melengking. Mereka sama sekali tidak senang. Thomas juga tidak senang. Aku ingin perbaiki Wizzy tua untuk kalian. Aku ingin membuat kalian senang. Aku ingin membantu kalian. Tapi aku malah memperburuk keadaan. Thomas menatap Wizzy tua. Wizzy tua diam tak bergerak. Seandainya ada Percy di sini. Lalu Thomas terkejut. Jika aku minta bantuan Percy, maka tentunya Dan ingin bantuan Dart. Dua mesin yang sibuk lebih baik dari satu. Para lokomotif